Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bilkis Hermawan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi control and evaluation dari PT Harum Energi Tbk. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas dari mulai analisis lingkungan, analisis strategi, dan juga implementasi. Pada video kali ini kita akan fokus membahas untuk kontrol dan evaluasi dari PT Harum Energi Tbk. Yang pertama kita bahas yaitu adalah balance scorecard. Balance scorecard dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama untuk aspek finansial itu terbagi menjadi 3 objektif. Objektif yang pertama itu meningkatkan profitabilitas operasional dengan target EBITDA lebih dari 30%, net profit lebih dari 20%, dan inisiatif yang dilakukan adalah perluasan kapasitas tambang dan penguatan distribusi melalui Harum Co Expansion. Lalu, objektif yang kedua yaitu diversifikasi pendapatan dengan target 10% dari total pendapatan dengan inisiatif pengembangan produk ramah lingkungan dan turunan mineral melalui Green Coal Initiative dan Diversification Lab. Lalu objektif yang terakhir adalah efisiensi biaya rantai pasok dengan target turun 15% dalam 2 tahun dengan inisiatif adalah integrasi aktivitas logistik tambang ke pelabuhan melalui Main Support Control. Selanjutnya untuk internal business process, objektif yang pertama adalah integrasi proses hulu hilir. Targetnya turun 20% dengan inisiatif digitalisasi sistem logistik dan pengendalian operasional melalui Main Support Control. Lalu yang kedua percepat pengembangan produk dengan target 2 produk per tahun dengan inisiatif riset produk baru berbasis kebutuhan pasar melalui Diversification Lab. Lalu yang terakhir adalah sinergi antar divisi, dengan target 3 kolaborasi per tahun. Inisiatifnya adalah pembentukan tim lintas fungsi dalam proyek Harumco Expansion. Selanjutnya adalah customer perspective. Dengan objektif yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Targetnya CSI lebih dari 85% dan retensi lebih dari 90%. Inisiatifnya adalah optimalisasi layanan pelanggan dan sistem pemesanan digital melalui One Call Network. Lalu yang kedua adalah perluas pasar ESG dan ekspor. Dengan target 5 kontrak ESG dan ekspor naik 15%. Inisiatifnya adalah pemasaran produk rendah emisi dan penetrasi pasar ekspor melalui Green Call Initiative. Dan yang terakhir adalah perkuat merek dengan target naik 20% per tahun. Inisiatifnya adalah penguatan brand awareness dan partisipasi dalam forum energi global melalui One Call Network. Selanjutnya adalah learning and growth. Objektif yang pertama yaitu kembangkan SDM strategis dengan target 50 jam per karyawan dan 100% sertifikasi. Inisiatifnya adalah pelatihan teknis, ESG, dan juga manajerial untuk semua level karyawan. Yang kedua adalah dorong inovasi dan digitalisasi. Targetnya adalah 3 ide per tahun, 100% digitalisasi proses utama. Inisiatifnya adalah implementasi ERP, sistem pengajuan ide, dan digital workflow. Dan yang terakhir adalah tingkatkan keterlibatan karyawan. Targetnya skornya lebih dari 85% dan produktivitas naik 10%. Inisiatifnya adalah program penghargaan, team building, dan sistem feedback 360 derajat. Selanjutnya kita masuk ke quantitative measurement. Ini adalah target dan indikator dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu marketing. Indikator dan targetnya yang pertama itu pertumbuhan pangsa pasar batubara lebih dari 10% per tahun. Lalu minimal 5 kontrak jangka panjang per tahun, skor kepuasan pelanggan lebih dari 85, brand awareness lebih dari 80%, ekspor lebih dari 7 negara, pembelian ulang lebih dari 75%, pertumbuhan produk diversifikasi 15% dalam 2 tahun, dan biaya akuisisi pelanggan baru kurang dari 10 juta rupiah. Untuk aspek HRM, rata-rata pelatihan lebih dari 50 jam karyawan per tahun, retensi karyawan kunci lebih dari 90%, skor keterlibatan lebih dari 85, waktu isi posisi kosong kurang dari 30 hari, rasio karyawan terhadap output efisien, kurang dari 4 program kepemimpinan per tahun, evaluasi kinerja tepat waktu kurang dari 95%, dan kepatuhan keselamatan kerja 100%. Lalu dari aspek operation, efisiensi waktu pengiriman kurang dari 20% dari baseline, downtime alat kurang dari 10 jam per bulan, pemanfaatan kapasitas lebih dari 90%, ketersediaan peralatan lebih dari 95%, LTIFR 0, keandalan rantai pasok lebih dari 30 hari stok, konsumsi energi turun 10% dari tahun sebelumnya, dan pelaksanaan SOP lebih dari 98%. Lalu untuk aspek finansial, EBITDA margin lebih dari 30%, NPM lebih dari 20%, ROA lebih dari 12%, ROE lebih dari 18%, DER kurang dari 1, arus cost operasional stabil positif, realisasi CAPEX lebih dari 95% dari anggaran, dan pertumbuhan pendapatan tahunan lebih dari 12%.
Selanjutnya adalah qualitative measurement. Terdapat banyak sekali indikator pengukuran untuk customer, employee, dan juga order. Namun, di kesempatan kali ini, untuk mempersingkat, saya akan membahas dua indikator dari masing-masing aspek. Untuk customer, pertama itu adalah kepuasan produk batubara. Jadi, pertanyaannya adalah seberapa puas Anda dengan kualitas batubara yang disediakan oleh PT Harum, terutama dalam ekspansi produksi. Lalu yang kedua itu konsistensi pengiriman. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pengiriman batu bara dari tambang hingga pelabuhan berjalan lancar dan tepat waktu? Lalu dari aspek employee. Indikator yang pertama itu pemahaman strategi. Pertanyaannya adalah seberapa jelas tujuan dan manfaat dari program Harum Call Expansion bagi Anda sebagai karyawan? Lalu yang kedua adalah kolaborasi dan koordinasi. Pertanyaannya adalah sejauh mana integrasi One Call Network mempermudah koordinasi kerja Anda antar unit atau lokasi kerja. Untuk other, khususnya untuk supplier, pertanyaan yang pertama itu mengenai hubungan kemitraan. Jadi pertanyaannya adalah seberapa puas Anda sebagai mitra terhadap kerjasama dalam proyek Harum Call Expansion. Lalu yang kedua, efisiensi proses. Pertanyaannya adalah apakah Anda merasakan adanya peningkatan efisiensi dalam proses kerja berkat penerapan on-call network? Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.